warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas unggulan Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Jombang. Berikut akan kami sajikan beberapa kegiatan tambahan selain kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum nasional. Sebelum kami sajikan beberapa program unggulan, berikut adalah jajaran struktur organisasi kelas unggulan. Meliputi Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Jombang, Bapak Haji Muhammad Syuaib SAG MPDI. Ibu Adatul Istiqomah SAG MMPD sebagai Wakabid Kurikulum MTSN 3 Jombang. Sebagai Koordinator Unggulan, Ibu Hajah Ilil Maida SPD. Ibu Hajah Zumrotus Solihah SPD sebagai BK Unggulan dan Wakabid Humashi MTSN 3 Jombang. Ibu Fitria Ramahwati MPD sebagai Sekretaris Unggulan PJ Laporan Excursion, Art Performance, PJ Wajib Baca, dan Penjajakan. Ibu S. Solihah SPD sebagai Bendahara Unggulan dan PJ Catering Unggulan. Ibu Umi Maisaro SPD sebagai PJ Jam Tambahan, PJ Ujian Emunas, CPT, IPT, Ujian Lisan Bahasa Arab dan Bahasa Inggris. Bapak Haji Maksus SAG sebagai PJ Sholat Berjamaah, PJ Bakti Sosial dan Seminar, PJ Pembinaan Akhlak dan Fikih. Ibu Hajah Iva Sofia SPD sebagai PJ ICP dan OAV. Ibu Ida Mei Purwati ST sebagai PJ Excursion dan PJ Unjuk Kreativitas Kuliner. Ibu Siti Komariah SPDI sebagai PJ Ruang LAC dan PJ Kelas Bakat. Sebagai PJ Piket Putri dan PJ Bank Sampah, Ibu Masrifah SPDI. Sebagai PJ Piket Putra dan PJ Jam ke-0, Bapak Muhammad Irham SPDI. Ibu Fahimatul Ainiyah sebagai administrasi dan full-timer. Ibu Aida Fitria Fatima Az-Zahra SPD sebagai full-timer dan administrasi BP atau BK. Program kelas unggulan Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Jombang yang pertama adalah jam tambahan, dimaksudkan untuk mempertajam pengetahuan keterampilan. Kegiatan ini dilaksanakan sebelum dan sesudah pembelajaran kurikulum nasional. Yang pertama, jam ke-0 dilaksanakan pada pukul 6.30 sampai dengan pukul 7.20. Yang kedua, jam ke-9.10 dilaksanakan pada pukul 13.20 sampai dengan pukul 14.20. Berikut adalah foto-foto kegiatan jam ke-0 atau kegiatan amsilati. Evaluasi mata pelajaran umum merupakan bentuk evaluasi bagi peserta didik untuk menyelesaikan dan mengerjakan soal-soal sesuai dengan standar asesmen kompetensi minimal meliputi matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan IPA. Kegiatan ini dilaksanakan 5 minggu sekali. Ujian bahasa. Kegiatan ini digunakan untuk mengukur kemampuan berbahasa asing, yakni bahasa Inggris dan bahasa Arab, secara lisan maupun tulis. Kegiatan ini dilaksanakan 5 minggu sekali. Excursion merupakan program yang bertujuan untuk memberikan pengalaman observasi secara langsung di lapangan, seperti di PT Sinar Sosro, BPTP Malang, BMKG Surabaya, Jatim Park 2, Planetarium, dan lain-lain. Kegiatan ini dilaksanakan setiap semester. Selanjutnya, peserta didik diharuskan untuk menulis laporan hasil observasi. Berikut adalah foto-foto kegiatan excursion peserta didik seperti di BPTP Malang, BMKG Surabaya, Jatim Park 2 Malang, Museum TNI Loka Jalatrana Surabaya, PT Sinar Sosro,
dan lain-lain. Ujian lisan excursion merupakan rangkaian program excursion. Dengan kegiatan ini, peserta didik diharapkan memiliki kemampuan mempresentasikan laporan yang telah ditulis. Berikut adalah foto peserta didik kelas 9 mempresentasikan laporannya di depan 2 orang penguji yang berasal dari luar madrasah secara berkelompok. Art performance adalah wadah untuk menunjukkan kemampuan berbahasa asing, yakni bahasa Arab dan bahasa Inggris, untuk melatih kreativitas, kekompakan kelas, dan melatih keberanian tampil di depan umum dalam bentuk pentas seni. Kegiatan ini dilaksanakan setahun sekali. Berikut adalah foto-foto kegiatan art performance seperti tari saman, theatrical drama, pop singer, dan lain sebagainya. Unjuk kreativitas kuliner merupakan ajang ataupun wadah untuk mendemonstrasikan hasil karya peserta didik di bidang kuliner seperti membuat aneka kudapan dan minuman sehat. Berikut adalah foto kegiatan unjuk kreativitas kuliner pada event-event tertentu seperti pada kunjungan pejabat-pejabat Kemenak, kunjungan tamu dari luar negeri, dan lain sebagainya. Kegiatan wajib baca bertujuan untuk membiasakan peserta didik gemar membaca dan menulis. Peserta didik diwajibkan untuk membaca dan meresum 10 buku dalam 1 semester. Berikut adalah foto kegiatan membaca baik di luar kelas maupun di dalam kelas. Ini adalah salah satu contoh resum dari peserta didik yang dilaporkan dalam buku wajib baca. Berikut adalah foto kegiatan sedekah buku yang dilakukan oleh peserta didik kelas unggulan. Berikut adalah contoh mading kelas, karya peserta didik kelas unggulan, juara lomba. Dan beberapa contoh majalah kelas karya peserta didik kelas unggulan. Kegiatan penjajakan bertujuan untuk menentukan kelayakan peserta didik untuk bisa tetap di unggulan atau diringankan beban belajarnya ke reguler. Kegiatan ini dilaksanakan tiap akhir tahun pelajaran. Berikut adalah foto-foto kegiatan penjajakan seperti interview, ujian penjajakan, dan lain sebagainya. Kelas bakat. Pelaksanaan kelas bakat bertujuan untuk memberikan fasilitas pembinaan dan pengembangan bakat seperti MTQ, pidato, kaligrafi, TIK, kuliner, dan lain sebagainya. Berikut adalah foto-foto kegiatan kelas bakat seperti membatik, membuat pot dari kain bekas, membuat aneka kudapan sehat. Tindak lanjut kelas ICP, Overseas Academic Visit atau OAV, dan Jambore. Program ini diikuti oleh peserta didik yang lolos seleksi dan melakukan kunjungan ke luar negeri seperti Malaysia dan Singapura untuk pertukaran budaya, seni, dan gaya belajar. Berikut adalah foto-foto kegiatan OAV dan Jambore baik ke Malaysia,
maupun ke Singapura. Kajian fikih keseharian, pembinaan akhlak, sholat, dan ibadah yaumiyah dan fikih keseharian bertujuan untuk memperbaiki dan memberi wawasan tentang etika pergaulan, ibadah keseharian, dan fikih tingkat dasar dengan materi yang diambilkan dari kitab Ta'limul Muta'alim, Tazirul Khalaq, dan Fathul Qorib dalam bentuk kultum. Berikut adalah beberapa kegiatan pembinaan akhlak yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru maupun pemateri dari luar madrasah. Pembinaan sholat duha yang rutin dilakukan setiap hari. Salah satu riyadhah amalan atau ijazah dari Masyayikh Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Pembinaan kepribadian bertujuan untuk mengembangkan karakter positif sehingga terbentuk pribadi yang unggul dalam bersikap, bertutur kata, dan bertindak sesuai adab santri. Bakti sosial bertujuan untuk melatih peserta didik memiliki jiwa penyayang, peduli sesama, dan mensyukuri nikmat Allah. Bentuk kegiatan berupa bank sampah, kerja bakti membersihkan musola, kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar atau Sabtu bersih, kegiatan bercocok tanam, dan juga kegiatan untuk beramal ketika ada bencana. Demikian profil unggulan. Terima kasih sudah menyaksikan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.